Halo, selamat siang Pak Wihendro. Saya Sukma Kartawijaya dengan NIM 290274335. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan manufacturing data platform dengan konteks diagram yang menggambarkan hubungan antar komponen dalam suatu ekosistem manufaktur berbasis data. Diagram ini menampilkan bagaimana berbagai sumber data dikumpulkan, diproses dan disajikan dengan beragam pemangku kepentingan dan mendukung efisiensi operasional serta mengambil keputusan strategis. Di sebelah kiri ada data provider yang menunjukkan 4 kategori utama, yaitu ada IoT sensor dan device, menyediakan data sensorik seperti temperatur, getaran, beban mesin, dan parameter operasional lainnya. Data ini bersifat streaming dan berfungsi untuk memonitor kondisi mesin secara kontinu. Yang kedua adalah SCADA atau PLC system, menghasilkan operational logs, alarms, dan parameter kontrol proses. Sistem ini umumnya digunakan untuk mengawasi jalannya proses produksi secara real time. Dan ketiga adalah Quality Independent Reports. Report ini memuat informasi pemeriksaan quality atau kualitas, temuan defect, dan riwayat perawatan. Data ini umumnya bersifat batch dan terstruktur. Dan keempat adalah machine files atau media, dan ini sifatnya opsional, digunakan dalam konteks inspeksi visual atau deteksi defect berbasis computer vision, Pak. Lanjut ke yang orange, di sini ada ingestion layer. Di sini seluruh data dari provider tersebut diproses melalui manufacturing data platform yang mendukung dua mekanisme ingestion adalah ada batch ingestion yang digunakan untuk data historis, laporan inspeksi, dan log operasional yang tidak memerlukan pemrosesan instan. Lalu ada real-time ingestion, digunakan untuk data IoT, alarm mesin, dan peringatan kondisi kritis yang memerlukan reaksi cepat. Selain itu tersedia CDC atau Change Data Capture. Ini memastikan sinkronisasi perubahan data operasional tanpa proses ekstraksi menyeluruh, Pak. Setelah itu, dan konsep ini sejalan dengan arsitektur ingestion pada material lakehouse, Pak, yang menekankan fleksibilitas antara pemrosesan batch dan streaming. Lanjut lagi ke processing and serving layer, Pak. Di sini data processing dan streaming mencakup 3 komponen inti. Ada industrial data warehouse, real-time analytic, dan API dan data sharing. Industrial data warehouse ini terstruktur untuk mendukung analisis, pelaporan berkala, serta pembuatan indikator kinerja atau KPI, Pak. Lanjut ada real-time analytic, ini memfasilitasi analitis langsung terhadap pada sensor guna mendukung predictive maintenance, deteksi anomali, serta pemantauan operasi. Dan lanjut API dan data sharing, Pak. Data memungkinkan integrasi data dengan sistem MES atau MES, ERP, ataupun aplikasi pihak ketiga, sehingga memperluas pemanfaatan data lintas proses dan unit bisnis.
Lanjut sebelah kanan, ini ada data consumer. Di paling atas ada production manager, ini memerlukan dashboard OEE, pemantauan performa lini produksi secara analisis efisiensi. Yang kedua ada data scientist, membutuhkan data yang telah dibersihkan untuk membangun model pembelajaran mesin, seperti prediksi kegagalan mesin atau breakdown. Quality engineers memanfaatkan data untuk analisis defect. Lanjut untuk eksekutif manajemen menggunakan laporan KPI ini sebagai analisis biaya untuk mendukung keputusan strategis. Lanjut lagi ada downstream apps atau API, memanfaatkan data untuk otomasi, integrasi sistem produksi, dan penyebaran peringatan secara langsung, Pak, atau alert. Di bagian bawah ini ada dua tabel, Pak. Yang pertama adalah tabel provider, ada data type sama use case. Data provider ini ada IoT sensor dan device dengan data type sensor data, dan use case-nya adalah equipment monitoring anomaly alert. Lanjut ada SCADA atau PLC system, data yang dipakai adalah operational logs, use case-nya adalah processing control, line automation. Dan selanjutnya ada quality maintenance reports, data yang dipakai adalah inspection atau service data type-nya, use case-nya adalah quality tracking dan maintenance planning. Tabel berikutnya adalah ada data consumer. Sini ada production manager, data scientist, dan quality engineering. Kebutuhannya adalah OE dashboard, bottleneck analysis untuk production manager, dan motivationnya adalah efficiency and uptime. Lalu yang kedua ada data scientist, kebutuhannya adalah clean data sheet dan sensor fusion fitur. Motivationnya adalah proactive maintenance. Dan yang terakhir adalah quality engineer, kebutuhannya defect analysis, SPC, dan root cause. Motivationnya adalah untuk quality improvement. Secara keseluruhan, diagram ini memberikan gambaran komprehensif mengenai arsitektur aliran data dari sektor layer, processing layer, serving layer, memungkinkan organisasi menciptakan sistem manufacturing cerdas yang efisien dan dapat dipantau secara real time serta mampu mendukung keputusan strategis berbasis data. Sekian dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf.